Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam program ibadah online kembali pada hari ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena ini adalah hari Jumat. Hari di mana kita sedang memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus yang menderita, disalib, dan dikuburkan. Kita memperingati sebuah peringatan yang sangat luar biasa hari ini tentang kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita. Dan baru saja kita sudah mendengar sebuah pujian yang dinaikkan dengan sangat indah sekali oleh Mike Mohede dan Feren. Sebuah lagu yang sangat indah sekali. Sebuah lagu yang sangat menyentuh hati, yang berkata bahwa sesungguhnya kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita. Bahkan terlalu besar kasih Allah, terlalu mahal. Tuhan membeli kehidupan kita dengan darahnya. Dan itu semua Tuhan kerjakan karena kasih-Nya yang luar biasa.
Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang sangat indah pada saat ini kami boleh bersama-sama hadir dan menyediakan hati hidup kami untuk menerima firman Tuhan dalam kebaktian Jumat Agung hari ini Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi semua kami yang mendengar pemberitaan firman ini. Sehingga semua kami diberikan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti apa yang Tuhan maksud dan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar, merenungkan, dan bahkan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara, di hari Jumat Agung ini firman Tuhan akan berbicara tentang bisakah kita tidak merespon kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak orang yang merayakan Paskah dengan hati yang biasa-biasa saja. Beberapa orang senang merayakan Paskah mungkin karena mereka melihat ada beberapa hal yang menarik. Di antaranya ada pembagian telur, karena kan Paskah seringkali diidentikan atau dihubungkan dengan telur yang dibagikan. Ada ayat-ayat Paskah, ada drama tentang penyaliban Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Saudara, namun dalam kesempatan ini saya ingin ajak saudara untuk melihat bahwa di dalam Jumat Agung penyaliban Kristus ada satu peristiwa yang sangat besar yang mendasari situasi itu, yaitu apa? Hati Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia. Hati Tuhan yang begitu cinta kepada umat manusia, kepada saudara, kepada saya. Sehingga saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Dia mau menderita, dia mau melalui via dolorosa, perjalanan salib. Dia mau dicambuk, dia mau disesah, bahkan kakinya, tangannya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, dan dia digantung beberapa jam di atas kayu salib, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, kalau kita melihat semua itu adalah karena kasih Tuhan. Semata-mata karena kasih Tuhan yang begitu berharga. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga, saudara, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, tepatlah kalau firman Tuhan ini berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, semua dikerjakan dengan alasan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara, bahkan dikatakan seseorang yang menerjemahkan ayat ini dengan satu istilah unbelievable. Sebuah kasih yang tidak bisa kita percaya karena besarnya luar biasa kasih Allah. Sehingga Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita umat manusia yang masih hidup dalam dosa. Bahkan dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, Rasul Paulus pernah menuliskan ayat ini demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah mau menderita untuk menebus kejahatan dosa kita. Saudara-saudara, sehingga ada orang yang berkata, memberikan istilah untuk situasi ini adalah unconditional. Sebuah kasih yang tidak mengenal kondisi. Saudara-saudara, bahkan Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Betapa kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa, tidak diubahkan, digoncangkan oleh apapun. Saudara-saudara, sehingga ada yang memberikan satu istilah unshakable, sebuah kasih yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Bahkan dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18, saya bacakan bagi saudara.
Rasul Paulus pernah berkata demikian dalam doanya, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus." Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, Paulus berkata bahwa kasih Tuhan itu betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalam. Itu bukan hanya 3 dimensi, tapi itu 4 dimensi. Kalau sudah 4 dimensi itu adalah sesuatu yang ada di luar kemampuan berpikir kita. Saudara, sehingga ada orang yang memberikan istilah untuk hal ini, unthinkable. Tidak terpikirkan kasih Allah yang begitu luar biasa itu. Saudara-saudara, itulah kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan begitu besar, tidak terpikirkan, tidak tergoncangkan. Saudara, tidak mengenal kondisi, unbelievable, bahkan tidak bisa dipercaya. Kok begitu besar kasih Allah, sehingga itu sungguh-sungguh dibuktikan di depan mata kita. Yesus yang mati di atas kayu salib, menderita buat kita. Dia lakukan semuanya itu karena kasih-Nya yang begitu besar, luar biasa. Saudara, kalau kita melihat kasih Tuhan yang seperti itu, maka pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah kita tidak memberikan respon yang tepat untuk situasi yang seperti itu? Atau kita merasa, biasa-biasa saja. Paskah adalah bagian dari tradisi Kristen yang setiap tahun kita peringati. Saudara, ataukah saudara merasa bahwa Paskah ini sesuatu yang luar biasa? Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kepada umat Israel, Rasul Paulus pernah menegur mereka karena mereka menganggap karya Tuhan, kasih Tuhan yang besar itu seolah-olah tidak ada. Sehingga dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat dikatakan demikian, "Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Paulus menegur umat Tuhan dan berkata kepada mereka, maukah engkau menganggap sepi, seolah-olah tidak ada apa yang Allah perbuat itu dalam hidupmu? Saudara-saudara, dengan kata lain, Paulus berkata, kalau kamu orang Kristen yang sudah diselamatkan, kalau kamu orang Kristen, orang percaya Yesus yang sudah menerima pengampunan karena darah Yesus, dan kamu tidak memberikan respon apapun, menganggap semuanya biasa-biasa saja, sungguh terlalu kehidupan kita ini. Saudara, kebangetan kehidupan kita ini. Saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu memberikan respon yang tepat. Kita perlu memberikan respon yang seharusnya. Kalau tidak, maka saudara-saudara, pertanyaan dalam judul khotbah ini harus kita renungkan kembali. Apakah kita masih tidak memberikan respon akan perbuatan kasih Allah yang besar di atas kayu salib itu? Saudara, saya meneliti dalam Alkitab, saya temukan seharusnya kita memberikan 3 respon yang kita miliki, kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Respon yang pertama adalah kita harus merespon dengan hati yang mengucap syukur, hati yang sungguh-sungguh bersyukur. Dan ini pernah dilakukan oleh 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 17, saudara-saudara, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara. Lukas pasal 17, saya akan bacakan mulai ayat 11 supaya kita bisa lebih jelas melihat kisah ini. Judulnya adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15 kita perhatikan,
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara-saudara, Tuhan Yesus satu kali berjumpa dengan 10 orang kusta, berteriak-teriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami." Saudara, kemudian Tuhan Yesus menemui mereka dan berkata, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan kemudian mereka berangkat. Di tengah jalan 10-10-nya sembuh. Dan kemudian ada satu orang yang melihat bahwa dia telah sembuh, maka dia berhenti kembali datang kepada Yesus dan kemudian tersungkur di kaki Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Orang itu menyembah Tuhan, bersyukur dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, mengapa orang ini bisa bersyukur? Karena dikatakan dalam ayatnya yang ke-15, dia bisa melihat, ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh. Dia melihat apa yang terjadi dengan dirinya. Semula dia sakit kusta. Saudara-saudara, dia sangat menderita, lahir dan batin. Kemudian dia sembuh. Dia melihat, matanya melek, melihat kesembuhan yang dia terima. Saudara-saudara, dia kembali menemui Yesus, bersyukur kepada Tuhan, dan dia sungguh-sungguh mengucap syukur hatinya karena kasih yang dia rasakan. Saudara-saudara, pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan hari ini, berangkat dari kisah ini adalah, kalau satu dari 10 orang kusta ini melihat dia telah sembuh, dan dia bisa melihat itu berkat yang besar, apakah kita juga bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang telah disalibkan di hadapan mata kita, itu adalah Dia lakukan untuk saudara dan saya, untuk menebus dosa dan kejahatan kita, supaya kita yang semula ini adalah seorang yang sangat berdosa diampuni oleh Tuhan, supaya kita yang semula ini perjalanan hidup kita, jurusan kita itu adalah neraka yang penuh dengan penderitaan, sekarang diubah oleh Tuhan, oleh pengorbanan kematian Yesus di atas kayu salib. Sekarang jurusan kita jelas, hidup kita pada akhirnya adalah kita akan bertemu dengan Tuhan di surga yang mulia. Bukankah saudara-saudara, itu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa melihat apa yang Yesus perbuat itu adalah sebuah perwujudan kasih yang begitu besar? Dia mengorbankan segala sesuatu. Dia meninggalkan kemuliaannya, saudara. Kemudian hadir di tengah manusia yang berdosa. Meninggalkan segala kemuliaan yang begitu luar biasa. Datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam kitab Filipi dikatakan menjadi sama dengan seorang hamba. Hidup dalam kemiskinan, bahkan ketika lahir di palungan, di tempat makan hewan, di kandang hewan. Ketika mati dia disalib, dan bahkan dia dikuburkan di kuburan pinjaman. Selama dia hidup dalam penderitaan, bukan dalam kelimpahan, kemewahan, kekayaan. Bahkan Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Di akhir hidupnya dia harus melalui Via Dolorosa, sebuah perjalanan salib yang penuh penderitaan. Sampai terakhir dia harus tergantung di atas kayu salib. Saudara-saudara, sebelum dia digantung di atas kayu salib, dia disesah luar biasa, dicambuk, dipukul, diludahi, ditendang, dimahkotai duri yang panjang. Duri yang di padang gurun Palestina itu kira-kira biasanya panjangnya sekitar 7 cm. Itu masuk di bawah kulit kepalanya, dipaku, dan berjam-jam Yesus tersiksa di atas kayu salib. Semua dikerjakan karena kasih-Nya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Dan ketika dia tergantung di atas kayu salib itulah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai. Sudah selesai." Yang bahasa Yunaninya adalah tetelestai, sudah lunas.
Kata tetelestai bahasa Yunani, saudara, dalam sebuah penemuan penggalian arkeologis ditemukan bahwa kata itu adalah sebuah kata yang dipakai untuk menstempel sebuah nota pembelian. Jadi ketika kita membeli sesuatu di sebuah tempat, kita mendapatkan nota, kita sudah bayar lunas, maka di situ ada sebuah stempel yang diberikan, dicap. Kalau bahasa Indonesianya sudah lunas, kalau bahasa Yunaninya tetelestai. Artinya tidak ada apapun yang perlu kita bayar untuk kita bisa mendapatkan apa yang sudah kita beli, karena sudah lunas. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dia berkorban begitu luar biasa di atas kayu salib, menunjukkan kasih-Nya yang besar. Apakah kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar itu? Saudara-saudara, saya percaya kalau kita bisa melihatnya dengan mata hati yang diterangi oleh Roh Kudus, kita akan punya sikap seperti satu dari 10 orang kusta ini. Kembali kepada Tuhan Yesus, tersungkur di kakinya dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seolah-olah kita membayangkan di depan kita ini ada salib Yesus. Kita tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan kita menyembah sambil dari mulut kita keluar ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kita melihat salib itulah yang membuat kita, segala dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Segala belenggu dosa dari iblis dibebaskan, membuat kita menjadi orang-orang merdeka. Dan membuat kita menjadi dilahirkan kembali, menjadi anak Tuhan, anak Allah. Dan kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan karena salib Yesus. Saudara-saudara, pintu anugerah terbuka. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, bisa memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Kita menerima Roh Kudus, saudara-saudara, karena karya salib Kristus. Dan kita dengan menerima Roh Kudus, ada pimpinan Tuhan dalam hidup kita, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan tiba-tiba ada keyakinan yang luar biasa dalam hati kita, bahwa ada keselamatan kekal yang telah Tuhan sediakan. Kalau semula jurusan hidup kita itu tidak tentu, kita tidak pasti, tidak punya keyakinan, nanti saya masuk surga atau neraka ya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang ragu-ragu bukan? Nanti saya ini masuk surga atau neraka ya. Yang penting kan saya harus banyak berbuat baik ini. Saya banyak beramal, saya banyak berkorban, saya tidak melukai orang, tidak merugikan orang. Saudara-saudara, tapi perbuatan baik sebanyak apapun, tanpa kehadiran Yesus dan kasih-Nya yang mengampuni kehidupan kita, kita akan melihat bahwa semuanya sia-sia, tidak ada gunanya. Hanya pengorbanan darah Yesus yang membuat kita dibenarkan. Saudara-saudara, dan yang membuat tiba-tiba dalam hati kita ini ada sebuah kepastian. Surga itu adalah tempat yang menanti kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, bukankah ini berkat yang besar yang Tuhan berikan buat kita semua? Saya percaya kalau kita bisa melihat, saudara-saudara, apa yang telah Yesus buat di atas kayu salib, yang merupakan sebuah bukti kasih yang begitu besar, maka saya percaya kita semua akan mengucap syukur dengan sungguh-sungguh sebagai respon yang seharusnya yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sambil tersungkur di kaki Tuhan, kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, di kesempatan ini, maukah saudara mengucapkan kalimat ini bersama saya? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan ini 3 kali, saudara-saudara ya. 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kerinduan hati saya kita mengucapkan ini dari dasar hati kita yang paling dalam. Karena menyadari kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Respon seharusnya yang kita miliki adalah yang kedua, saya temukan
kita menghargai apa yang telah Tuhan buat di atas kayu salib. Apakah itu? Karya keselamatan dari Tuhan. Menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita karena salib. Karena pengorbanan Yesus di atas salib. Saudara-saudara, kita diselamatkan. Dan kita menghargai. Dengan cara bagaimana? Merawat keselamatan itu. Memeliharanya. Dan kita bertumbuh dalam keselamatan itu. Dan bahkan kita mempertahankan keselamatan itu dengan harga seberapapun yang harus kita bayar. Supaya keselamatan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Rasul Paulus pernah berkata dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saudara-saudara, di sini dikatakan oleh Paulus, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat penting untuk jemaat Filipi, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh salib Yesus. Apakah itu? Yaitu supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan beri kepada mereka. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Saudara, jangan heran kalau iblis selalu berusaha dan tidak pernah berhenti untuk berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Dengan segala macam cara. Iblis akan berusaha untuk membuat orang-orang Kristen itu bisa melepaskan keselamatan yang telah dia terima, pernah dia terima dari Tuhan Yesus. Dengan berbagai macam cara. Dan iblis datang tidak dengan sebuah penampilan yang seram-seram begitu, saudara-saudara. Iblis tidak datang dengan wujud yang menakutkan, saudara-saudara. Kita jangan terkecoh dengan semuanya itu. Karena kita kadang melihat di film-film, ya, ada film tentang kuntilanak, ada film tentang gundurwo, tentang hantu, dan lain sebagainya. Wajahnya seram, wajahnya penuh darah, matanya melotot, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Iblis tidak datang dengan cara seperti itu. Iblis datang kepada orang-orang percaya dengan cara dia ingin memberikan atau memberikan sebuah janji, tawaran, sesuatu yang bisa menyenangkan dan memuaskan daging kita. Itu cara iblis, dengan hal-hal yang bisa menarik untuk membuat kita senang, puas dengan apa yang dia tawarkan itu. Saya mau katakan hati-hati, saudara-saudara. Lihat saja Yudas Iskariot, begitu cepatnya dia jatuh dalam dosa karena dia terjebak dalam kondisi cinta akan uang. Bahkan Yesus pun dijual. Yesus pun dijual demi 20 keping perak. Tuhan Yesus dijual, saudara-saudara. Yudas mengkhianati Yesus. Lihat saja Demas, dia pernah mengalami cinta mula-mula, dijamah oleh Tuhan. Saudara-saudara, dia bersemangat pelayanan, menopang pelayanan Rasul Paulus. Satu kali di tengah jalan, dia meninggalkan semuanya itu, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan Paulus sangat menyayangkan apa yang dilakukan Demas. Dan Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini. Saudara-saudara, dunia menawarkan sesuatu yang sangat menyenangkan untuk daging kita. Dan itu membuat kita bisa menukar keselamatan dalam Yesus. Keselamatan karena salib Yesus dengan hal-hal yang menyenangkan dari dunia ini. Lihat saja Ananias dan Safira, saudara-saudara. Dia berbohong kepada Petrus. Dan dia tidak jujur dengan apa yang akan dia persembahkan kepada Tuhan, saudara. Dan sampai akhirnya dia mati. Saudara, lihat saja istri Lot. Ketika istri Lot sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora,
di jalan keselamatan. Dan malaikat Tuhan berkata, larilah, jangan menoleh ke belakang. Saudara-saudara, tapi ternyata istri Lot menoleh ke belakang. Mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena di belakang, di kota Sodom dan Gomora itu adalah ada rumahnya dia, ada hartanya dia, ada perhiasan dia, uangnya banyak, saudara-saudara, asetnya banyak, hatinya sangat sayang dengan semua yang dia miliki itu. Karena itu di tengah jalan dia menoleh ke belakang, saudara-saudara, sehingga dia mati menjadi tiang garam. Coba dia tidak punya harta di belakang sana, mungkin utangnya banyak, wah dia tidak noleh-noleh, saudara. Dia pasti lari sekencang-kencangnya, tidak noleh sama sekali. Tapi karena hartanya banyak, dia menoleh ke belakang. Saudara-saudara, itulah yang kemudian membuat dia menjadi tiang garam dan mati di tengah-tengah jalan keselamatan, tidak sampai menemukan keselamatan yang sesungguhnya. Hati-hati, saudara-saudara. Dunia ini dipenuhi dengan tawaran-tawaran untuk kita bisa mendapatkan kesenangan yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Hati-hati dengan segala godaan itu, saudara-saudara. Kita harus punya komitmen yang kuat untuk mempertahankan keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena keselamatan itu begitu mahal. Sudah dibuat oleh Yesus di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Saya mau bilang, jangan tukar keselamatan yang telah saudara terima dari Tuhan dengan hal apapun dalam kehidupan kita. Jangan tukar keselamatan itu, bahkan dengan pasangan hidup yang akan kita pilih. Karena firman Tuhan berkata, kita harus memilih pasangan hidup yang seimbang dan seiman di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita harus pertahankan iman kita. Jangan sampai menukarkan itu. Karena itu akan membuat kita bisa meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, maka inilah hal kedua yang harus kita lakukan. Respon kita terhadap kasih Allah yang begitu besar itu adalah dengan kita menghargai apa yang telah Allah buat di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dengan memelihara keselamatan, merawat, mempertahankan, kita bertumbuh dalam keselamatan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana respon kita yang seharusnya untuk kasih Allah yang telah Allah nyatakan di atas kayu salib adalah yang ketiga, beritakanlah kasih Allah itu kepada dunia ini. Itulah yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam Yohanes pasal 4 yang dikenal dengan sebutan perempuan Samaria, saudara-saudara. Perempuan ini siang hari bolong pergi ke sumur Yakub untuk menimba air. Dan ternyata di tepi sumur Yakub dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di sana berkomunikasilah Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Kemudian perempuan ini merasa dia diterima oleh Tuhan. Hidupnya dipulihkan. Merasa ada pengampunan dalam hidupnya. Saudara-saudara, dan hari itu dia berjumpa dengan Tuhan. Hari itu dia bertobat. Hari itu dia diselamatkan akibat perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus di tepi sumur Yakub. Saudara-saudara, dan kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia pergi ke kota, menjumpai banyak orang, dan dia menceritakan pengalaman perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat dikatakan demikian, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita perhatikan ayat ini. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan ini pergi menjumpai banyak orang, menceritakan pengalaman perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus, pengalaman yang baru dia alami. Saudara-saudara, orang-orang itu tertarik mendengarkan suara perempuan ini, dan orang-orang itu kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan kemudian puji Tuhan, orang-orang itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus.
Saudara, ini sebuah teladan yang ditinggalkan oleh perempuan ini. Sebenarnya, dia mengalami berkat keselamatan itu, dan dia tidak mau pegang sendiri berkat keselamatan itu. Dan dia tidak mau nikmati sendiri berkat keselamatan itu. Dia mau bagikan kepada yang lain. Karena terlalu mahal, terlalu berharga kalau keselamatan itu hanya untuk dirinya sendiri. Karena itu dia pergi keluar, dia sampaikan, dia ceritakan, saudara-saudara, dan akhirnya luar biasa, pemberitaan dia direspon dengan baik oleh banyak orang di kota itu. Orang-orang kemudian datang pada Yesus, dan orang-orang itu kemudian bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini respon yang tepat, saudara, merespon anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, satu kali ada dua orang yang bersahabat, ya, namanya pertama Pak John dan yang kedua Pak Joko. Saudara, mereka kerja satu kantor. Sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahunan mereka bekerja bersama-sama. Tiap hari mereka ketemu di kantor itu, ngobrol sana, ngobrol sini, bersahabat erat sekali. Saudara, Pak John ini adalah seorang anak Tuhan yang aktif dalam kegiatan ibadah di gereja. Dia adalah seorang ketua perak, ya, atau ketua komsel. Dia adalah seorang pemimpin pujian di gereja. Yang jelas dia sangat aktif dalam kebaktian-kebaktian dan pelayanan di gereja. Sedangkan Pak Joko ini adalah orang yang tidak jelas imannya, saudara-saudara. Karena dia tidak pernah mau beriman kepada apapun. Karena dia ingin hidupnya dijalani sendiri dengan kekuatannya. Yang jelas Pak Joko ini adalah seorang yang hidup tanpa Tuhan. Saudara-saudara, satu kali Pak Joko ini punya teman yang lain, tetangganya dia, di sebelah sana, dan diundang oleh temannya. Pak Joko, ayo pergi ke tempat saya ulang tahun. Oh, oke, saya datang. Karena undangan ulang tahun, dia menghargai, dia datang. Ternyata ulang tahun itu dirayakan di Perak, di gereja itu, saudara-saudara. Persekutuan antar keluarga Perak itu, beberapa keluarga yang dihadiri sekitar 15 orang. Dan ternyata di situ ada firman Tuhan disampaikan. Ada doa-doa yang dinaikkan. Beberapa orang yang punya masalah pergumulan didoakan oleh hamba Tuhan. Saudara-saudara, setelah itu bersyukur untuk ulang tahun itu. Saudara-saudara, Pak Joko datang ke tempat itu. Dari awal dia mendengar firman, hatinya tersentuh. Dan ketika tantangan diberikan, siapa yang mau didoakan karena punya masalah, hari itu dia angkat tangan. Ketika dia angkat tangan didoakan, hatinya hancur. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang hangat. Dia rasakan dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia merasakan hadirat Tuhan. Hari itu dia dilahirkan kembali. Hari itu dia diselamatkan. Dia bersukacita, bersyukur. Hari itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Keesokan paginya dia bekerja lagi ke kantor yang sama dengan Pak John. Dan ketemu dengan Pak John di kantor itu, saudara-saudara. Dan ketika Pak Joko ini berjumpa dengan Pak John di kantor itu, Pak Joko ini kemudian berkata kepada Pak John, Pak John, Anda ini adalah orang yang sangat jahat sekali. Tuh, kok bisa Pak Joko? Anda bilang saya jahat? Iya, Anda jahat sekali. Karena selama ini Anda telah menemukan jalan keselamatan yang sesungguhnya untuk bisa masuk ke surga. Tapi Anda tidak pernah cerita itu sama sekali kepada saya. Untunglah tadi malam ada seorang teman saya yang bernama Maria mengajak saya pergi ke Perak di sana. Saya dengar firman, saya didoakan, saya hancur hati. Tadi malam saya menerima Yesus masuk dalam hati saya. Saya menjadi anak Tuhan sekarang, saya jadi orang percaya. Sekarang hati saya damai. Saya merasakan dengan sangat kuat dalam hati saya sudah diselamatkan, dosa saya sudah diampuni. Pak John, 15 tahun kita bekerja satu kantor, kita tidak pernah tidak ketemu, tiap kali bekerja selalu ketemu. Tapi Pak John, Anda tidak pernah mengajak saya ke Perak di gereja Anda. Anda tidak pernah bercerita tentang pengalaman Anda, iman Anda dengan Yesus yang menyelamatkan Anda. Satu kali aja Anda tidak pernah cerita. Anda jahat sekali Pak John.
Saudara-saudara, mungkin ilustrasi ini sederhana, tapi ini adalah sebuah kebenaran bahwa terlalu berharga, terlalu sayang kalau berita keselamatan yang adalah berita terpenting bagi seluruh umat manusia di dunia ini kita miliki sendiri, tidak kita sampaikan kepada orang lain. Mari saudara-saudara, kita memberitakan kabar baik ini kepada orang lain, karena ini adalah respon yang seharusnya kita miliki untuk merespon betapa luar biasanya kasih Allah dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus mati di atas kayu salib juga untuk menyelamatkan semua orang? Sehingga setelah kita diselamatkan, kita pun juga harus menyampaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya yakin itulah cara yang terbaik untuk kita membalas kasih Tuhan, saudara-saudara, sehingga kita bisa memberitakan itu kepada orang lain, jalan keselamatan yang paling dibutuhkan oleh setiap orang di atas muka bumi. Saudara, sadarkah kita semua bahwa keselamatan yang telah Tuhan buat di atas kayu salib, Dia menderita, Dia mati di atas kayu salib, sehingga kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Itu adalah berkat yang sangat berharga. Itu bukti kasih Allah yang begitu besar. Saudara-saudara, kalau kita sadar, saya yakin kita pasti akan memberikan respon yang tepat. Dan saya yakin pula, respon yang tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita pasti akan bersyukur pada Tuhan. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, kita akan mempertahankan keselamatan itu, berapapun harganya. Dan yang ketiga, kita pasti akan menceritakan itu, karena ini adalah kabar baik, kabar yang paling penting, yang harus didengar oleh setiap orang di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, ini cara kita untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Karena itu, mari kita akan merenungkan firman Tuhan sambil kita menaikkan sebuah lagu pujian. Dengan apakan ku balas segala kebaikan Tuhan. Karena Paskah ini adalah merupakan sebuah bukti konkret kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bukti nyata yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudara-saudara, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah yang telah Tuhan perbuat dan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu, kami telah merenungkan firman-Mu, kami telah dibukakan hati kami untuk melihat, dan memang kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkorban untuk kami di atas kayu salib. Engkau telah mati di atas kayu salib. Darah-Mu telah tercurah untuk menebus segala dosa kami, mengampuni segala kejahatan kami, supaya kami yang dahulu adalah orang-orang yang berdosa, karena pengorbanan-Mu karena pengorbanan-Mu kami diampuni Tuhan. Karena pengorbanan-Mu kami diselamatkan, dan karena pengorbanan-Mu kami beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu lewat renungan firman Tuhan yang telah kami dengar, kami renungkan pada saat ini. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang tahu merespon dengan benar, menjadi umat Allah yang tahu berterima kasih akan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Biarlah setiap kebenaran firman ini akan termeterai dalam hati kami masing-masing. Bahkan setiap kebenaran firman-Mu akan terus menuntun setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan Paskah hari Jumat Agung hari ini. Kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena dengan Dia mati di atas kayu salib, itu adalah merupakan langkah kemenangan yang luar biasa untuk memberikan kemerdekaan dan pengampunan dosa bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa hari Minggu besok kita tetap akan beribadah dalam kebaktian online. Saudara-saudara, pagi hari luangkan waktu saudara, luangkan waktu yang terbaik untuk saudara bisa beribadah bersama-sama dalam kebaktian yang diberkati oleh Tuhan. Hari Minggu adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan. Kita akan memperingatinya bersama-sama dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Sediakan waktu, sediakan tempat, sediakan hati saudara, supaya kita semua mengalami lawatan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.